Pernah dengar soal tahun 2026? Belakangan ini, tahun itu kayaknya ada di mana-mana ya. Diwarnai misteri, kadang sedikit kecemasan. Dari ramalan yang viral sampai analisis geopolitik yang serius, semua seolah nunjuk ke tahun ini sebagai momen krusial buat Indonesia. Jadi, ada apa sih sebenarnya? Yuk kita coba bedah kodenya, kita pisahin mana mitos, mana fakta, mana ramalan, dan mana realitas. Nah, pertanyaannya kan simple. Kenapa sih tahun 2026 ini jadi heboh banget? Apa yang bikin tahun ini sampai disebut-sebut sebagai ujian terberat buat bangsa kita? Untuk jawab itu, kita harus mulai dari sumber keramaiannya dulu. Nah, ini dia biang keroknya. Semuanya berawal dari sini. Sebuah ramalan yang nyebarnya cepet banget di media sosial yang mengaitkan tahun 2026 dengan simbol kuno yang kuat banget. Tahun kuda api. Tapi apa artinya itu? Gini, dalam tradisi spiritual, kuda api itu simbol yang energinya luar biasa. Coba bayangin, kuda itu kan simbol kecepatan, ambisi. Sementara api, wah, itu simbol hawa panas, nafsu, emosi yang meledak-ledak. Kalau keduanya digabung, kita dapat energi yang super kencang dan membara. Sebuah kombinasi yang katanya bisa sangat merusak kalau nggak dikendalikan pakai kesadaran. Dari simbol kuda api inilah muncul serangkaian prediksi yang jujur aja cukup bikin was-was. Ada peringatan soal krisis ekonomi di mana katanya sumber penghasilan bakal menurun, tabungan terkikis, terus soal bencana alam yang katanya bakal lebih intens. Secara sosial, energi ambisi ini konon bisa memicu konflik, orang jadi saling sikut. Dan puncaknya, krisis moral, di mana banyak orang lupa diri demi ngejar harta. Oke, kita tinggalin dulu ya dunia ramalan, sekarang kita coba injak bumi lagi. Soalnya gagasan soal gejolak dan ketidakpastian ini ternyata punya dasar juga di dunia nyata loh. Kecemasan soal tahun 2026 ini juga datang dari para analis kebijakan luar negeri yang paling serius. Dengerin deh peringatan yang lugas banget dari Wakil Menteri Luar Negeri kita. Kutipan ini bukan cuma opini ya, tapi sebuah kesimpulan dari apa yang lagi terjadi di panggung global. Intinya, aturan main dunia yang selama ini kita kenal, itu lagi ditulis ulang. Jadi, apa sih intinya yang berubah? Gini, dulu kan kita punya PBB dan hukum internasional sebagai semacam wasit. Sekarang, lembaga-lembaga itu dianggap udah nggak efektif lagi. Negara-negara besar lebih sering main sendiri berdasarkan kepentingan mereka. Akibatnya, ya seperti yang kita lihat, risiko konflik global malah makin besar. Terus apa hubungannya sama kita? Wah, semuanya. Posisi Indonesia itu ada persis di persimpangan jalur dagang dunia. Ini bikin kita jadi arena potensial dalam persaingan kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kestabilan kita jadi taruhannya. Oke, dari geopolitik, sekarang kita beralih ke urat nadi negara, ekonomi. Kalau ramalan bilang bakal ada krisis, apa sih kata angka dan data yang sebenarnya? Kita balik sedikit ke prediksi viral tadi. Ingat kan, gambaran suram soal kondisi ekonomi, pendapatan turun, tabungan ludes. Nah, narasi ketakutan kayak gini kan, yang paling gampang nyebar. Tapi, pertanyaan kuncinya adalah, beneran segelap itu? Apa kata data yang sesungguhnya? Di tengah semua kebisingan ini, kita harus lihat datanya. Dan ini dia jawabannya. Ternyata, data nunjukin gambaran yang beda banget. Baik Bank Dunia maupun pemerintah justru memproyeksikan ekonomi Indonesia bakal tetap tumbuh kuat di tahun 2026, di angka sekitar 5%. Ini artinya, narasi keruntuhan total itu nggak didukung oleh proyeksi dari lembaga yang kredibel. Ekonomi kita dinilai cukup tangguh. Tapi jangan senang dulu. Tangguh bukan berarti tanpa tantangan ya. Kita harus tetap waspada. Ada risiko nyata yang datang dari luar. Misalnya suku bunga tinggi di Amerika yang bisa menekan rupiah, inflasi global, dan harga energi yang naik turun. Ini semua sinyal yang perlu kita awasi bareng-bareng. Oke, kita udah lihat berbagai ramalan dan resiko nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Jadi rencana aksi kita apa? Gimana Indonesia nyiapin diri buat menghadapi tahun 2026? Pemerintah jelas nggak tinggal diam. Buat menghadapi semua tantangan ini, udah dirancang sebuah strategi untuk membangun semacam benteng pertahanan ekonomi dari dalam. Fokusnya jelas, perkuat fondasi kita sendiri lewat investasi strategis di APBN 2026. Salah satu pilar utamanya adalah investasi di sumber daya manusia. Angkanya nggak main-main. 335 triliun rupiah buat program makan bergizi gratis. Ini bukan sekedar bansos loh, ini investasi jangka panjang untuk nyiptain generasi masa depan yang kuat dan sehat, sekaligus menggerakkan ekonomi di level paling bawah. Investasi raksasa lainnya ada di pendidikan, sebesar 757,8 triliun rupiah. Ini
ini adalah anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah kita. Komitmennya jelas, tingkatkan kualitas guru dan perkuat pendidikan kejuruan, biar tenaga kerja kita makin kompetitif di panggung dunia. Agenda prioritas lainnya ini jadi cetak biru ketahanan kita. Fokusnya itu soal kemandirian, mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, penguatan ekonomi rakyat lewat koperasi, sampai modernisasi pertahanan. Semuanya dirancang biar Indonesia bisa makin berdiri tegak di atas kaki sendiri. Nah, kita udah membedah ramalan, mengurai realitas geopolitik dan ekonomi, sampai melihat rencana aksi nasional. Sekarang yuk kita tarik kesimpulan utamanya. Apa sih ujian yang sesungguhnya di tahun 2026? Satu hal yang pasti, ancaman yang kita hadapi sekarang itu udah bukan penjajahan kayak di buku sejarah, bukan tank atau pasukan asing yang datang menyerbu. Ancamannya jauh lebih modern, jauh lebih kompleks. Kalau bukan invasi fisik, terus apa dong? Di mana letak ujian kedaulatan kita yang sejati di era sekarang ini? Dan inilah jawabannya. Tahun 2026 itu adalah ujian bagi kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa. Kedaulatan kita udah nggak diukur lagi dari seberapa banyak sumber daya alam yang kita punya, tapi dari kemampuan kita untuk bersatu, berpikir cerdas, dan kerjasama menghadapi dunia yang aturan mainnya terus berubah. Itulah tantangan sekaligus peluang terbesar kita.